Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya. Mudah mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Dan tahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya nikmat kepada seorang hamba itu akan berbanding lurus dengan banyaknya seseorang hamba tersebut mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Semakin seorang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat berserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembacaan kitab salah satu usul kita. Ya, bagi yang belum memilikinya, kalau nggak salah dulu pernah di fotokopi ya, atau bisa didapatkan nanti di toko-toko buku atau di aplikasi-aplikasi, insyaallah sudah ada. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, ya, wa dalilul isti'anati, dan dalil isti'anah. Kita masuk kepada masih temanya tentang pembagian ibadah atau contoh-contoh ibadah. Beliau sebutkan contoh-contoh ibadah. Kemudian setelah itu beliau sertakan dalil-dalilnya. Dan ini adalah keistimewaan dari buku-buku beliau rahimahullah ta'ala. Beliau berusaha untuk menyertakan dalil-dalil dalam permasalahan-permasalahan yang beliau sebutkan. Ya, kalau kita baca tulisan-tulisan beliau rahimahullah ta'ala, sering kita dapati hal tersebut. Ya, beliau sandingkan permasalahan dengan dalil-dalilnya. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dalam mempelajari agama harus dibangun di atas dalil. Ya. Ketika seorang melakukan peribadahan-peribadahan, maka hendaknya baginya mengetahui landasan hukum dari apa yang dia lakukan tersebut. Dan telah sampai pembahasan kita berkaitan dengan salah satu usul adalah wa dalilul isti'anati. Dan dalil dari isti'anah, maksudnya dalil bahwasanya isti'anah itu merupakan ibadah. Ya. Atau kita sedikit review di antara hal-hal yang kita bisa ketahui sesuatu itu ibadah di dalam Al-Quran dan atau Sunnah,
adalah diantaranya dengan pertama apa, Bapak-bapak masih ingat? Diperintah. Kalau ada perintah, asal perintah, itu menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut adalah ibadah asalnya, secara asal. Kemudian selain itu, yang kedua, dipuji. Ya, konteks ayat atau hadis memuji pelaku perbuatan tertentu atau memuji perbuatannya. Itu menunjukkan bahwasannya sesuatu tersebut adalah ibadah. Maka kita ketahui dalam Al-Quran ataupun hadis, ketika diperintah yang pertama dan yang kedua, ketika konteksnya adalah pujian terhadap suatu amalan atau pelakunya, maka sesuatu tersebut adalah ibadah. Baik, kita masuk. Dalilnya adalah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Iya. Sebenarnya kalau dalam ayat ini kita belum bisa mengetahui, ya, kalau secara sepintas belum bisa mengetahui bahwasanya isti'anah itu ibadah secara cepatnya, sekilasnya. Tetapi nanti di hadis ada. Ya, dan sebenarnya kalau mau kita ketahui bahwasanya isti'anah itu adalah ibadah, dia dikhususkan. Ya, nah ini sulit masalahnya berkaitan dengan bahasa Arab, ya. Ya, makanya bahasa Arab itu punya hubungan erat terhadap permasalahan agama. Dari bahasa Arab bisa kita mengetahui hukum-hukum tertentu, bisa mengetahui atau bisa merasakan tekanan-tekanan tertentu dalam ayat ataupun hadis. Nah, kalau di sini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi Bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab, didahulukannya objek dalam ayat tersebut. Iya. Didahulukan objek daripada kata kerja dan pelakunya. Kita kalau pernah belajar bahasa Indonesia pernah dengar ya SPOK itu loh, Bapak. Subjek, predikat, objek, ya. Dan biasanya objek itu belakangan kan, ya. Yes, pertama subjek dulu, kemudian predikat kata kerjanya, baru objeknya. Nah, dalam ayat ini Bapak-bapak, objeknya itu dikedepankan. Ya, mendahului subjeknya dan mendahului predikatnya, kata kerjanya. Nah, ada dalam kaidah atau rumus dalam bahasa Arab, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang posisinya di belakang jadi di depan, itu menunjukkan kekhususan. Ya, mendahulukan apa? Sesuatu yang harusnya dia letaknya di belakang, kemudian dikedepankan, itu ada fungsinya. Fungsinya sebagai apa tadi, Bapak? Pembatasan. Fungsinya sebagai pembatasan. Kok kita baca ayat ini? Iyyaka na'budu. Artinya apa, Bapak? Kalau kita lihat terjemahan artinya apa? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Kalau kita terapkan SPOK-nya, mana subjeknya? Hanya kepadamu lah kami beribadah. Subjeknya, pelakunya siapa, Bapak? Kami. Kata kerjanya apa? Beribadah. Objeknya siapa objek ibadahnya? Allah. Tapi di sini didahulukan apa? Allahnya objeknya. Iyyaka, kan gitu ya. Itu kan objeknya ya. Kan objek tadi kita katakan standarnya, susunan standarnya itu letaknya di belakang. Ini dikedepankan. Allahnya diduluin. Hanya kepadamu lah wahai Allah kami beribadah. Itu ada fungsinya. Fungsinya adalah
pembatasan. Makanya diterjemahkan hanya kepadamu, begitu. Demikian pula ketika berbicara tentang isti'anah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Objeknya didahulukan juga. Ini menunjukkan pembatasan. Ya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham Bapak-bapak? Nah, yang sesuatu yang dibatasi hanya untuk Allah, tidak diragukan lagi itu adalah termasuk jenis ibadah. Ya. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat itu ya, yaitu surah Al-Fatihah, hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Kalau kita perhatikan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'anah atau minta pertolongan itu termasuk ibadah bukan? Termasuk ibadah ya, tadi karena dikhususkan hanya kepada Allah. Nah, kalau dia termasuk ibadah, kok sebelumnya ada juga disebut apa? Tentang ibadah juga, ya tidak? Iyyaka na'budu. Artinya apa? Hanya kepadamulah kami beribadah. Lihat, beribadah bukan yang pertama, beribadah. Yang selanjutnya wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Bukankah isti'anah termasuk ibadah? Ya tidak Bapak, paham nggak? Paham Bapak? Kan ayat itu sudah ada yang umum pertamanya. Hanya kepadamulah wahai Allah kami beribadah. Beribadah contohnya apa Bapak? Sholat, zakat, puasa. Isti'anah ibadah bukan? Isti'anah ibadah bukan, minta tolong ibadah. Kenapa? Dalam ayat itu kok kesannya ada 2 kali ya. Hanya kepadamulah wahai Allah kami beribadah, dan hanya kepadamulah ya Allah kami memohon pertolongan. Bukankah mohon pertolongan sudah termasuk ibadah begitu? Paham Bapak-bapak? Iya, kenapa? Karena ketahuilah Bapak-bapak, ini menunjukkan bahwasanya dalam beribadah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikhususkan. Iya. Kalau Bapak belajar bahasa Arab itu namanya atful khos alal am. Nah, ini bahasa Arab terus ya, nggak apa-apa ya, agar familiar ya Bapak dengan bahasa agama kita. Dia menyertakan sesuatu yang khusus, padahal sebelumnya sudah ada yang umumnya. Iya. Kan isti'anah itu khusus ya, bagian ibadah tertentu ya. Dan sebelumnya itu ibadah secara umum. Fungsinya adalah karena pentingnya. Kenapa disebutkan hal tersebut? Karena pentingnya hal tersebut yang dikhususkan tadi. Lil ahamiyah. Karena pentingnya sesuatu yang dikhususkan oleh redaksi tersebut. Makanya disebutkan secara khusus. Contohnya begini kalau bahasa Indonesia. Bapak-bapak, misalnya guru ya. Saya sangat bangga kepada seluruh siswa. Umum apa khusus? Umum ya. Saya bangga sama Muhammad, sama Ali, sama Zaid. Khusus apa tidak? Khusus. Ini disebutkan kenapa? Karena mereka spesial mereka. Di antara sekian yang dibanggakan, disebutkan person-personnya. Ini menunjukkan bahwasanya person-person itu penting. Paham Bapak-bapak? Nah, demikian pula ayat ini. Sebelumnya umum beribadah hanya kepadamu lah wahai Allah. Kami beribadah umum. Dan hanya kepadamu lah wahai Allah kami mohon pertolongan. Berarti Allah ingin menunjukkan bahwa isti'anah itu sangat penting. Dan isti'anah dalam beribadah kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bisa diikuti Bapak-bapak? Jadi ketika kita beribadah kita butuh Bapak. Makanya itu menjauhkan kita dari sifat merasa ujub, takabur. Kita bisa melakukan suatu ibadah. Ya. Ketika kita bisa qiyamul lail, kita ketahui bahwasanya itu kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat malam. Untuk menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Memberikan kepada kita keinginan, memberikan kepada kita kemauan
memberikan peluang waktu atau waktu luang kepada kita, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merasa besar hati tatkala bisa melakukan suatu hal berupa ibadah. Itu hakikatnya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam ayat ini juga didahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada hak seorang hamba. Pada lafaz iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Itu beribadah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa taala. Didahulukan ayat tersebut daripada hak makhluk, yaitu meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya bahwasanya isti'anah merupakan ibadah adalah sebagaimana dalam hadis yang beliau sebutkan. Ya. Idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau, ya, minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ini kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah engkau Allah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidu tujahak. Jagalah Allah, engkau akan dapati di hadapanmu. Ya, kemudian idza sta'anta fasta'in billah. Dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini. Ya, dalam hadis ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau berdalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah. Dalilnya selain ayat dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Fatihah, juga hadis diriwayatkan At-Tirmidzi ini. Bahwasanya isti'anah adalah ibadah. Bagaimana kita mengetahui atau apa wajhud dilalah atau wajhul istidlal dari hadis ini yang menunjukkan bahwasannya isti'anah adalah ibadah? Bagaimana Bapak-bapak? Hadisnya tadi berbunyi, jikalau engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala berdalil bahwasanya isti'anah adalah ibadah dengan hadis ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dari hadis ini isti'anah adalah ibadah? Bagaimana Bapak-bapak? Atau anak-anak ya, anak-anak hadir. Bagaimana anak-anak? Kita tahu isti'anah, minta tolong adalah ibadah dari hadis Mu'adz ini. Siapa yang tahu? Diperintah Mumtaz. Tadi kan idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta pertolonganlah kepada Allah. Ini perintah. Yang menunjukkan bahwasanya isti'anah itu bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk ibadah. Dan ketika isti'anah adalah ibadah, maka ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, isti'anah tadi artinya apa? Minta tolong ya. Minta pertolongan. Ya. Dan isti'anah itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, atau minta pertolongan itu terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Yang pertama, al-isti'anatu billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah isti'anah yang termasuk ibadah. Yang sedang kita bahas adalah jenis isti'anah yang ini, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah
itu ada beberapa unsur yang dimiliki oleh seorang hamba tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Yang pertama, dia menghinakan diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang minta tolong kepada Allah, kan dia merendahkan dirinya ya, tidak ada yang merasa sombong ketika atau besar hati. Sombong itu merasa butuh nggak butuh gitu ya. Kita minta pertolongan pada Allah, seorang itu benar-benar menundukkan hatinya, merendahkan dirinya. Berarti unsur yang pertama ketika seorang meminta tolong kepada Allah ada unsur perendahan diri. Ya. Kemudian ketika seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah, unsur yang kedua ada afiqatu billah. Merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ketiga, tatkala seorang hamba minta tolong kepada Allah, ada unsur al-i'timad 'ala Allah. Bersandar diri, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tatkala seseorang meminta tolong kepada Allah. Ada unsur apa saja tadi? Merendahkan diri. Seorang minta kepada Allah kan dia menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kemudian kedua, afiqah, yakin kepada Allah Subhanahu, yakin Allah bisa mendengar doanya, permintaannya, yakin Allah akan memberikan pertolongan kepada dirinya. Makanya dia meminta kepada Allah. Kalau nggak yakin, ngapain minta sama Allah kan gitu ya. Ketika seseorang minta kepada Allah, karena dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pertolongan. Kemudian yang ketiga, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada tiga unsur ini dalam meminta pertolongan, maka meminta pertolongan tersebut dikategorikan ibadah. Ketika seorang minta pertolongan dengan merendahkan dirinya, ya, di hadapan yang dimintakan tolong, kemudian ya fiqh, ya, kemudian bersandar diri, maka itu adalah bentuk isti'anah yang merupakan ibadah. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang kedua dari isti'anah adalah al-isti'anatu bil makhluk ala amrin qadir alaih. Meminta tolong kepada makhluk dalam hal yang disanggupi oleh makhluk tersebut. Artinya bukan kekhususan Allah. Kalau yang pertama itu minta tolong pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah, intinya begitu. Kalau yang kedua minta tolong kepada selain Allah, tetapi pada hal yang bukan kekhususan Allah. Contohnya kekhususan Allah apa Bapak? Menghidupkan, ya, mematikan, ya, memberi menurunkan hujan, memberi rezeki. Nah, ketika minta tolong sama pihak untuk hal-hal tersebut, maka minta tolongnya termasuk ibadah. Kalau jenis yang kedua minta tolong kepada makhluk bukan pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh. Ya, diperbolehkan minta tolong kepada selain Allah tapi dalam hal yang bukan kekhususan Allah. Maka hukumnya apa? Boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Maidah ya, ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Halaman berapa itu? Al-'udwan. Halaman 106 ya. Ya. 106 surah Al-Maidah. Di akhir ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Artinya apa? Dan tolong menolonglah kalian dalam
melakukan kebaikan, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya. Bahwasanya tolong menolong itu selain Allah pada hal yang bukan kekhususan Allah, maka diperbolehkan. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jenis yang ketiga, kebalikan dari jenis yang kedua, yaitu meminta tolong kepada makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya ini bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala termasuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat, al-isti'anatu bi a'malin mahbubah syar'an. Meminta tolong dengan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah secara syariat. Ya, minta pertolongan dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya. Dan ini bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala disyariatkan. Minta tolong dengan melakukan amalan-amalan kebaikan atau dengan perantara amalan-amalan kebaikan. Kenapa? Hah? Iya, wasilah yang disyariatkan. Ya. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa ya? Surah Al-Baqarah ayat 153. Apa? Allah berfirman, halaman berapa tuh? Seratus lima tiga. Kira-kira coba dicek dulu ya Bapak. Halaman berapa? 23. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kalian, beristi'anahlah kalian bis-sabri was-shalah, dengan melaksanakan apa? Dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Maka ini diperbolehkan. Ya, minta tolong tentu saja kepada Allah dengan apa? Amalan-amalan kebaikan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya isti'anah, minta tolong, ada yang boleh, ada yang tidak yang boleh. Di antara jenis isti'anah yang boleh berarti apa saja Bapak? Atau bahkan disyariatkan? Yang pertama beristi'anah kepada Allah. Yang kedua yang boleh apa lagi? Beristi'anah dengan kepada selain Allah pada hal yang bukan kekhususan Allah. Kemudian apa lagi? Beristi'anah dengan amalan kebaikan. Itu yang diperbolehkan atau disyariatkan. Yang tidak boleh, yang mana? Beristi'anah kepada selain Allah pada kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rinciannya minta tolong. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan isti'anah. Isti'anah tadi artinya apa? Minta pertolongan. Baik, selanjutnya beliau menyebutkan contoh ibadah yang lain beserta dalilnya. Ya. Wad dalilul isti'adzah. Dan dalilnya isti'adzah. Isti'adzah artinya apa? Minta tolong. Tadi isti'anah minta tolong. Ya, minta tolong semua ya. Wa dalilul isti'adzah, dalilnya isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah.
wahai Nabi Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa taala khitabnya kepada Nabi agar beliau mengucapkan a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Rabb apa al-falaq? Rabbnya pemilik waktu subuh. Iya. Nah, dalam ayat ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kita tadi sampaikan salah satu cara mengetahui ibadah adalah diperintah. Ini diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berlindung kepada Rabbnya waktu subuh. Ya. Lalu apa hubungannya waktu Rabb pemilik penguasa waktu subuh dengan meminta perlindungan? Bahwasanya Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menghilangkan kegelapan. Kan waktu subuh itu beralih ya, dari gelap menjadi terang. Yang mampu untuk menghilangkan kegelapan dari alam ini, maka dialah pula yang mampu untuk memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghilangkan kegelapan. Memiliki kekuatan demikian. Berarti Allah Subhanahu wa taala dapat dimintai pertolongan yang lainnya. Untuk menghilangkan kegelapan bisa, apalagi yang lainnya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan kepada Allah penguasa waktu subuh. Kemudian juga ayat selanjutnya qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya, penguasanya, pemiliknya manusia. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Sini ada kandungan dari tauhid rububiyah. Rabb. Terus habis itu ayatnya apa? Malikin nas. Ya. Tauhid rububiyah. Terus ilahin nas, tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Maka diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beristi'adzah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan antara isti'adzah dan isti'anah adalah apa? Masih ingat? Isti'anah minta tolong, isti'adzah minta tolong. Lalu apa perbedaan antara isti'adzah dengan isti'anah? Isti'anah itu minta tolong secara umum. Kalau isti'adzah secara khusus. Khususnya apa? Ya betul ya, kalau ada umum pasti khusus ya. Khususnya apa? Minta tolong sebelum terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Itu disebut dengan istilahnya apa? Isti'adzah. Ya, disebut dengan isti'adzah. Makanya kalau mau baca Quran, kita baca apa? Baca apa kalau mau baca Quran? Langsung baca ayatnya. Ta'awudz. Ta'awudz itu apa sih? Dari i'adzah itu loh. Iya. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Kalau mau baca Quran, jika engkau ingin membaca Al-Quran, maka minta tolonglah, isti'adzahlah dari apa? Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Beristi'adzahlah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Udah baca Quran belum? Sudah belum? Belum kan? Nah, ketika minta tolong sebelum terjadi kejadian, itu disebut apa? Isti'adzah. Saya diikuti Bapak. Dan isti'adzah itu termasuk ibadah karena Allah memerintahkan nabinya untuk beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana isti'adzah pun memiliki bagian. Ya, mirip pembagiannya karena sama-sama minta tolong. Ya. Yang pertama dari pembagian isti'adzah
Apa Bapak? Bisa ditebak nggak? Isti'adzah kepada Allah ya. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalilnya tadi ayat yang kita baca, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bentuk meminta tolong kepada Allah bisa rinciannya, bisa meminta tolong kepada Allah dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta tolong dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bapak pernah dengar nggak kalau kita ada doa, kalau kita mau singgah di suatu tempat ada doanya tuh. Ya, kalau orang-orang awam kalau mau lewat atau mau singgah bilangnya apa? Orang awam bilangnya apa? Numpang-numpang, misi-misi. Nah, itu tidak diperkenankan. Itu minta tolong itu. Iya. Kayak mbah numpang-numpang ya, mau pipis numpang-numpang, mau singgah, mau lewat numpang-numpang ya. Dan itu termasuk secara kita tidak sadar itu bentuk meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kesannya remeh padahal itu kesyirikan, Bapak. Dan ada solusinya, diberikan solusi oleh syariat ini. Kalau kita khawatir, takut kok, ya terjadi sesuatu ketika mau singgah, mau mampir, mau lewat suatu tempat, maka ada doanya. Bapak, ingat doanya? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah, yang lewat suatu tempat, thumma qala, kemudian dia mengucapkan atau dia berdoa, doanya bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu ya, yang sempurna dari buruknya atau jeleknya apa yang engkau ciptakan. Kata Rasulullah, lam yadurrahu syai'un, maka tidak ada yang bisa memudaratkannya sedikit pun. Nah, ini doanya Bapak, kalau kita mau lewat anak-anak kayak suatu pergi ngapain gitu ya, camping apa-apa suatu tempat, maka ada doanya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pak, hafal nggak doanya? Hafal, ya dibaca. Jangan misi-misi ya. Ya, baca doa tersebut. Itu berlindung dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bentuk isti'adzah dengan Allah juga ada yang bentuk beristi'adzah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung atau minta tolong dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang mungkin sering dibaca ya. Allah dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Allahumma inni a'udzu bi'idhamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu untuk dibenamkan dari bawah diriku. Berlindung dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk yang lain beristi'adzah kepada Allah adalah dalam sebuah hadis diberikan oleh Ibnu Majah. Ketika ini doa juga bahwa banyak manfaatnya ini. Ketika kita sakit, ya, ada bagian tubuh yang sakit ini, ada doanya ternyata. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya dituturkan dalam sebuah hadis diberikan oleh Ibnu Majah, ya, berkata Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qadimtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi waja'un, saya itu ada yang sakit. Ya, bagian tubuhnya ada yang sakit ketika ingin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad kana yubtiluni, sakitnya itu merepotkanku, memayahkanku, sakitnya sakit banget.
Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ij'al yadakal yumna alaih. Letakkan, dalam riwayat lain imsah, usap tanganmu yang kanan di tempat yang sakit, wakul, dan ucapkan Bismillahi, dengan nama Allah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Dengan nama Allah, aku meminta tolong dengan kemuliaan-Mu wahai Allah, dan kehendak-Mu wahai Allah, dari keburukan yang aku dapatkan dan keburukan yang aku takutkan. Ya, diusap. Ya, bagian yang sakit. Ya. Ini mungkin salah satu terapi juga ya bagi pengobat yang suka mengobati pasiennya. Kalau ini Pak, baca dulu doanya. Ada doanya. Bismillahi a'udzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ya. Ini berlindung atau isti'adzah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk isti'adzah yang pertama. Ya, yang di bawahnya ada beberapa cabang. Kemudian yang jenis yang kedua adalah beristi'adzah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada mirip ya, padahal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah kepada selain Allah padahal kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk kesyirikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, bisa ditebak juga ya, meminta pertolongan kepada selain Allah ya pada hal-hal yang bukan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan, minta pertolongan kepada selain Allah itu bisa berupa orang ya, pihaknya, atau mencari tempat perlindungan tertentu. Berlindung di suatu tempat tertentu. Kan selain Allah itu kan ya. Berlindung di suatu tempat tertentu itu kan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu diperbolehkan ya. Hadisnya ada di dalam Sahih Muslim ya, ketika terjadinya fitnah ya, Nabi SAW bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi banyak fitnah, banyak cobaan baik dalam agama dan yang lainnya. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk tatkala fitnah tersebut terjadi itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun minal mashi. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun min sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berusaha untuk mendekati fitnah tersebut. Man tasyarrafa laha tashtarifhu. Barang siapa yang ingin mendekat-dekati fitnah tersebut, maka dia akan tenggelam terhadap fitnah. Wa man wajada fiha malja'an falya'ud bih. Barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Ya. Hadis-hadis seperti ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bolehnya beristi'adzah kepada selain Allah, tetapi bukan merupakan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa dalilul istighosah, dan dalilnya istighosah. Istighosah itu apa? Minta tolong semua versinya tadi ya. Mulai dari isti'anah, isti'adzah, dan istighosah. Bedanya apa sekarang? Bapak, bedanya apa dengan isti'adzah? Bedanya apa dengan isti'anah?
Kalau diterjemahkan semuanya sama. Minta tolong, tolabul ghaus, tolabul aun, ya, tolabul audz, semuanya sama. Tapi apakah bedanya antara istighosah? Pernah dengar ya acara-acara istighosah? Ya. Pernah dengar ya? Ya. Apa bedanya dengan isti'adah dan isti'anah? Kalau istighosah minta tolong setelah terjadinya sesuatu. Seorang minta tolong, udah kejadian sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan, kemudian dia minta tolong kepada Allah, itu namanya apa? Istighosah. Itu detail ya, minta tolong itu macam-macam bentuknya. Kalau sebelum terjadi isti'adzah, setelah terjadi namanya istighosah. Secara umum mau sebelum mau sesudah namanya isti'anah, begitu. Ya. Berhubung dia adalah minta tolong, pembagiannya pun tidak jauh berbeda daripada isti'anah dan isti'adzah. Ya, beliau berdalil ya bahwasanya istighosah adalah termasuk ibadah. Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Dan tatkala kalian beristighosah dan tatkala kalian minta tolong kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia mengijabahi, yaitu Allah mengijabahi doa-doa kalian. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini digunakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala sebagai dalil bahwasanya istighosah merupakan ibadah. Dari mana wajhul istidlalnya atau wajhul dilalahnya? Kalau kita baca bahwa dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan tentang ayat ini, maka konteks ayat ini atau sebab turunnya ayat ini adalah tatkala apa? Dan tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka dia, yaitu Allah atau Rabb kalian, mengijabahi doa kalian, istighosah kalian. Konteksnya adalah ketika perang Badar. Ya, perang Badar. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir. Ya, ketika perang Badar, ketika Nabi SAW melihat jumlah pasukan Quraisy itu berapa? Berapa jumlahnya? Sekitar berapa? 1.000 orang. Jumlah kaum muslimin tatkala itu berapa? 300 sekian sedikit, 300-an plus beberapa bid'un. Ya. Maka Nabi SAW melihat pemandangan tersebut. Kemudian beliau menengadahkan tangannya sambil memohon kepada Allah, beristighosah kepada Allah. Ya, maka turunlah ayat ini. Ya, berarti istighosah tatkala itu dilakukan Rasulullah SAW sudah kejadian atau sebelum kejadian? Sudah melihat sesuatu yang ditakutkan. Jumlahnya ya tidak seimbang, 3 kali lipat. Maka beliau beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konteksnya apa? Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala terjadi suatu hal yang ditakutkan, maka beristighosah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah mengijabah istighosah tersebut. Menunjukkan bahwasanya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Tidak mungkin kalau Allah tidak meridhoi sesuatu hal, Allah kabulkan hal tersebut, kan nggak mungkin. Berarti sesuatu yang diminta yaitu istighosah merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu itu diridhoi oleh Allah, sesuatu itu merupakan apa? Ibadah. Kan ibadahnya, definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Setiap hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, semua hal yang dicintai dan diridhoi.
Ini diridhoi. Buktinya apa? Diijabah istighosahnya, dikabulkan istighosahnya. Berarti itu adalah sesuatu yang diridhoi. Baik berupa perkataan ataupun ucapan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Itu adalah definisi dari ibadah. Dan tadi kita sampaikan bahwasanya isti'adzah, istighosah itu mirip pembagiannya dengan yang sebelum-sebelumnya. Berarti ada al-istighosah billah yang pertama. Memohon pertolongan atau beristighosah kepada Allah, dalilnya ini. Surat yang kita baca ini. Ya. Kemudian yang kedua, istighosah kepada selain Allah yang merupakan kekhususan Allah. Itu pun tidak diperbolehkan. Itu adalah kesyirikan. Ya. Kemudian yang ketiga, istighosah kepada selain Allah padahal yang bukan kekhususan Allah. Itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Ya. Seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam memiliki apa? Mukjizatnya atau kelebihannya. Kekuatan yang luar biasa ya. Dengan kekuatannya tersebut, ketika pernah memukul seorang itu apa? Langsung bukan ke UGD, langsung ke TPU. Ya, langsung meninggal dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Kisahkan hal tersebut dalam surah Al-Qasas ya. Yang penuh dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Ya, ketika Nabi Musa alaihissalam masuk ke suatu kota, melihat ada dua orang yang bertikai. Di antara dua orang yang bertikai itu ada yang dari kabilahnya Nabi Musa, yang satu lagi dari Fir'aun. Maka Allah kisahkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka beristighosah orang yang dari kabilahnya Nabi Musa, dari sukunya Nabi Musa. Alalladzi min aduwih. Dari apa? Gangguan, dari bahaya musuhnya. Fawakazahu Musa faqada alaih. Musa pun memukulnya dan dia pun meninggal dunia. Fastaghatha. Allah Subhanahu wa taala sebutkan beristighosah. Ya. Nah, ini menunjukkan masa istighosah kepada selain Allah dalam hal-hal yang merupakan bukan kekhususan Allah itu diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kami sampaikan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Kalau dalam konteks hadisnya, kalau kita baca hadis-hadisnya banyak ya. Imam Ahmad ada, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ada yang riwayat itu diusap, ada yang dipegang, ya. Maka kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut, maka kalau kita perhatikan ij'al yadaka, disuruhnya siapa? Nabi SAW tidak beliau yang memegang, tapi beliau memerintahkan siapa? Orang yang bersangkutan yang memegangnya. Kalau kita lihat ya hadis-hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, maka Rasulullah menyebutkan ij'al yadakal yumna. Ya, jadikan tanganmu yang kanan. Ya, maka kalau kita ingin mencontoh Nabi SAW, maka orang yang bersangkutan yang diminta untuk memegang bagian yang sakitnya atau diusap bagian yang sakitnya oleh tangannya sendiri. Karena dalam hadis-hadis yang berbicara tentang hal tersebut bukan Nabi SAW yang memegang, tapi memerintahkan orang tersebut untuk yang melakukan hal tersebut sendiri, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diminta orang yang bersangkutan, yang bersangkutan. Pak, pegang, Bu, pegang bagian yang sakit, baca doa itu. Ya, atau kita ya termasuk ruqyah. Ya, ruqyah itu kan dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, dengan doa-doa yang syar'i, ya. Itu termasuk dengan bagian-bagian bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan ruqyah ketika seseorang itu sakit.
Jadi dalam sakit itu banyak hikmah ya Bapak-bapak ya. Ya, jadi jangan merasa buruk sangka kepada Allah kalau sakit ini. Sering kita mungkin bisa berbaik sangka kepada Allah ketika keadaannya normal. Kalau keadaannya sakit, tidak semua orang bisa husnudzon kepada Allah. Iya, maka akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sakitnya sangat akan teruji keimanan seseorang. Ya, pernah saya cerita belum? Ada orang yang gak mau sholat ketika dia sakit. Padahal waktu sehatnya dia suka umrohin orang, suka dia pengusaha baik kepada karyawannya. Ketika dia sakit, ya dia merasa ngapain saya sholat, orang dulu saya sering ibadah. Sekarang malah sakit sayanya begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Di balik sakit itu banyak fadilah, keutamaan. Di antaranya ini, kita bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pahala, ya amalnya berguguran, ya derajatnya dinaikkan, ya dapat pahala sabar. Subhanallah. Banyak, dan satunya ini bisa mendapatkan pahala dalam melaksanakan sunnah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengistiqomahkan kita selalu dalam keimanan. Mengistiqomahkan kita untuk senantiasa tidak pernah sedikit pun terlintas dalam benak kita untuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam bissawab. Mungkin itu dulu Bapak yang bisa disampaikan. Ya, silakan. Ya baik, jazakallah khair. Jadi isti'anah, isti'adzah, istighotsah itu bisa dilakukan secara sendiri-sendiri dan juga bisa dilakukan secara tidak sendiri-sendiri. Tetapi bukan dalam ritual tertentu, karena itu butuh jadi Bapak-bapak menetapkan suatu ibadah bentuknya begini, ritual tersebut, ya, maka itu butuh landasan hukum. Kita mengkhususkan suatu ibadah itu bentuknya segini, begini, bacaannya ini, kemudian ritualnya seperti ini, itu butuh landasan hukum, butuh dalil dalam Al-Quran. Dan Allahu a'lam bishawab, ya, saya tidak mengetahui adanya dalil rame-rame dalam satu ritual tertentu. Sebagaimana Nabi SAW, beliau ketika perang Badar nggak istighosah rame-rame ngumpul-ngumpul, kita baca ini, tidak. Beliau yang berdoa langsung. Istastaghitsuna rabbakum. Tidak ngumpul para sahabat, ini jumlah kita sedikit nih, ayo kita baca zikir ini, atau duduknya begini, atau begini rantainya nih. Itu butuh dalil hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Minta tolong langsung, baik sendiri-sendiri atau kalian anak-anak minta tolong ya, misalnya Umi minta tolong kepada Allah ya, berdoa. Begitu. Tidak ada setahu saya, sependek pengetahuan saya, ritual-ritual tertentu dalam isti'adzah, dalam istighosah. Iya, ada suatu acara tertentu, kemudian ritualnya begini, kemudian bacaannya seperti itu. Sependek pengetahuan saya tidak ada dalilnya. Atau saya paling tidak belum mengetahui ada dalil seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi dalam perang Badar itu tidak dilakukan seperti itu. Ya langsung. Jadi isti'adzah, istighosah, ya isti'anah itu adalah salah satu bagian dari doa. Ya. Adalah bagian dari atau bentuk lain dari doa. Maka ya masing-masing kita bisa melakukan isti'adzah itu tanpa adanya ritual seremoni tertentu. Dan itu butuh dalil. Ya, jadi Allah a'lam bishawab, yang seperti itu butuh dalil. Maka kalau bagaimana isti'adzah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa langsung kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Allah. Baik. Ya, satu lagi ya. Ya, karena 3 sudah banyak ya. Jamak 3.
mengharap malaikat mendoakan kita. Berharap agar malaikat itu mendoakan kita. Misalnya, Pak, semoga dimudahkan urusannya. Amin, kan gitu. Kita berharap ketika kita melakukan hal tersebut, malaikat mendoakan agar kita juga sama. Begitu. Jadi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita harapkan malaikat mendoakan kita. Enggak usah diharapkan juga, ya. Malaikat juga sudah mendoakan orang-orang yang beriman tanpa perlu diminta. Kalau kita berharap atau tidak berharap, para malaikat itu mendoakan orang-orang yang beriman. Iya. Jadi tidak perlu kita memohon agar malaikat minta doa, malaikat juga sudah mendoakan kita. Alladzina yahmilunal arsy, dan para malaikat yang sekitar arsy, wa man haulahu, dan para malaikat yang sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih mensucikan Rabb mereka, wa yu'minuna bih, beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu senantiasa sering didoakan oleh para malaikat tanpa perlu meminta malaikat tersebut mendoakannya. Sudah didoakan oleh para malaikat. Enggak. Ya. Iya. Tanpa, jadi tidak usah meminta hal tersebut, malaikat pun mendoakan kita. Tidak usah berharap seperti itu pun, ya, malaikat sudah mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang beriman, memohon ampun kepada orang-orang yang beriman. Ya, Allah alam. Jadi dalam ibadah nanti ada di kitab tauhid, ya. Ya, beramal tujuannya adalah dunia. Nanti ada pembahasan apakah ketika seorang itu beramal, bolehkah dia meminta sesuatu berupa imbalannya dunia? Iya. Ketika dia beribadah, apakah boleh dalam ibadahnya, itu kan ibadah ya? Boleh dia meminta imbalan berupa hal duniawi? Maka jawabannya nanti saksikan di kitab tauhid. Insyaallah taala perinciannya, ya, di kitab tauhid. Allah a'lam bishawab. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.